Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Kami dari saya atas nama seluruh pengurus ibadah minggu mengucapkan selamat datang, selamat tahun baru. Semoga semua di dalam keadaan sehat dan baik. Kita nyanyikan ini, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta bersemayam di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan kami, penyelamat kami, penebus kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi juga Roh Kudus. Selamat pagi saudara-saudara seiman kami di dalam Tuhan Yesus, dimanapun umat jemaat Tuhan berada. Kami bersama-sama mengucap syukur Tuhan atas keberadaan kami saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih-Mu, karena urapan-Mu juga Tuhan kepada kami semua, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bukan kuat gagah kami, tapi semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami buka ibadah minggu Vertisu panjang pagi sampai siang ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada di dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Engkau yang mengurapi Bapak Apunsu yang akan menyampaikan perkataan-perkataan yang berasal daripada-Mu saja Tuhan, sehingga apapun yang direnungkan, diucapkan Tuhan, itu bukan berasal dari Bapak Apunsu sendiri, tapi itu berasal daripada-Mu saja. Dan kami akan merenungkan siang dan malam firman-Mu itu, dan akan meresapi, menghayati Tuhan, dan kami akan menghidupi firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, karena Tuhan sendiri yang berfirman, dan kami akan dikuatkan oleh kuasa yang berasal daripada-Mu Tuhan, dan kami akan benar-benar menjalankan menjadi anak-anak-Mu, dan Kau dapati kami berkenan di hadapan-Mu. Kami buka ibadah minggu Vertisus ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal, dari kekal sampai kekal, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah minggu pagi ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang mengasihi kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau
Gnade Gottes und Jesus Christus in meinem Leben. Kesaksian saya tentang bagaimana kebaikan Tuhan dan juga kemuliaan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan saya. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder in Christus Jesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Ich möchte heute hier Zeugnis ablegen, wie Gott in meinem Leben wirkte und noch wirkt. pada pagi hari ini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dan masih bekerja di dalam kehidupan saya. Ich hatte im August 2003, also vor 18 Jahren, Pada bulan Agustus 2003, berarti 18 tahun yang lalu, die Diagnose metastasierender Brustkrebs erhalten, ein sogenannter Zufallsbefund. tanpa sengaja ditemukan kanker payudara di dalam diri saya melalui suatu diagnosa. Das heißt, Zufallsbefund, das heißt, er wurde nicht bei einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt, sondern wegen einer harmlosen Wucherung außen auf der Haut. Karena namanya juga kebetulan, jadi pada pemeriksaan rutin hal tersebut tidak diketemukan atau tidak diketahui dan tampak seperti di kulit itu seperti hal yang biasa-biasa saja. Erst 3 Monate vorher, im Frühling 2003, hatte ich bei meinem Frauenarzt eine Vorsorgeuntersuchung der Brust gemacht. Da wurde nichts festgestellt. Kemudian 3 bulan yang pertama, 3 bulan sebelumnya, yaitu di musim semi tahun 2003, saya pergi ke Frauenarzt, ginekolog ya, ginekolog saya untuk pemeriksaan rutin ya, untuk pemeriksaan di payudara dan tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Dann im folgenden August stellte ich eine Wucherung außen auf der Haut fest. Dan di bulan Agustus berikutnya saya mendapatkan sesuatu di kulit luar dari payudara yang ya lain daripada biasanya. Ich ließ diese sofort von meinem meinem Frauenarzt untersuchen. Lalu segera saya memeriksakannya kepada ginekolog. Er sagte, es sei nichts Schlimmes, aber wenn ich wolle, könne ich eine Mammographie machen zu meiner Beruhigung. Dan ginekolog mengatakan itu bukan sesuatu yang membahayakan, ya. Tetapi kalau kamu mau, kita akan bikin mamografi, suatu pemeriksaan khusus ya untuk payudara, mamografi sehingga menenangkan kamu. Ich ging ohne Angst zu dieser Mammographie, ich befürchtete nichts. Saya pergi tanpa rasa takut ke mamografi dan saya sama sekali tidak takut apa-apa. Doch dann wurde an einer ganz anderen Stelle, von außen völlig unsichtbar und auch nicht ertastbar, eine verdächtige Wucherung gesehen, die nach einer Biopsie 3 Tage später als Krebs diagnostiziert wurde. Tapi kemudian di tempat yang lain, dari luar tidak terlihat dan kalau diraba pun tidak teraba, ya. Terlihat sesuatu yang ganjil, ya, dan setelah itu, biopsi dan setelah biopsi 3 hari kemudian baru didiagnosa itu adalah kanker. Ich war schockiert, mein Frauenarzt war noch mehr schockiert, da er es nicht erfasst hatte. Saya sangat terkejut. Dokter ginekolog saya lebih terkejut lagi karena itu sama sekali tidak teraba pada saat pemeriksaan. Es war nur durch Zufall entdeckt worden, die freiwillige Mammographie. Zufall? Heute glaube ich durch die Güte Gottes. Ya, itu memang bisa dibilang diketemukan secara kebetulan, ya. Tapi kemudian dia pergi mamografi, apakah itu juga suatu kebetulan? Hari ini Karin percaya bahwa itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Amen. Damals konnte ich Gott nicht verstehen. Warum ich? Was hatte ich Böses getan? War ich ein so schlechter Mensch? Ich fühlte mich von Gott bestraft. Dulu saya belum bisa mengerti tentang hal ini.
Kenapa saya? Apakah saya melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak baik? Apakah saya orang yang tidak baik? Saya merasa Tuhan menghukum saya. Heute weiß ich, es ist das Gegenteil. Er wollte mich näher zu sich bringen. Tetapi hari ini saya dapat mengerti itu semua adalah kebalikannya. Tuhan mau agar saya menjadi lebih dekat kepadanya. Der Befund nach der Operation ergab, dass es sich um eine aggressive Tumorsorte handelt und bei weiteren Ganzkörperbilduntersuchungen wurden mehrere Metastasen auf den Knochen festgestellt. Setelah operasi ditemukan bahwa itu adalah tumor yang sangat-sangat agresif, dan pada pemeriksaan seluruh tubuh, pemeriksaan selanjutnya ditemukan metastase, penyebaran bahkan sampai ke tulang. Ich war am Boden zerstört und hatte keine Hoffnung mehr, denn die Prognose des Onkologen für die weitere Lebenserwartung und Behandlungen war schlecht. Saya benar-benar am Boden zerstört, itu kayaknya saya benar-benar sudah putus asa, sudah nggak tahu lagi ya, dan sama sekali tidak ada harapan lagi ya. Dan penjelasan dari onkologi untuk kehidupan selanjutnya itu tidak baik. Er wollte mich nicht mehr therapieren, da ich schon Metastasen hatte, er gab mich auf. Ya. Onkologi tidak mau melanjutkan terapi karena metastase, penyebaran sudah terjadi kemana-mana, dan onkologi tersebut angkat tangan. Ich konnte es nicht akzeptieren, wollte eine zweite Meinung einholen, suchte eine Therapie. Ich wollte nicht aufgeben, sondern kämpfen. Saya tidak bisa menerima hal itu, dan saya ingin mencari zweite Meinung, mencari pendapat lain, ya, dan mencari terapi. Saya tidak mau menyerah, tetapi saya mau terus berjuang. Ich wollte noch nicht sterben. Meine Tochter war gerade im Maturajahr, mein Sohn am Gymnasium. Saya belum siap untuk meninggal. Anak perempuan saya masih di dalam matura, dan anak laki-laki saya masih di gimnasium. Ich wollte erleben, wie sie groß werden, wie sie eine Familie gründen. Saya masih ingin menikmati bagaimana mereka bertumbuh dan membentuk suatu keluarga. Auch der zweite Onkologe sagte das Gleiche, bot mir aber eine Therapie an. Diese überzeugte mich aber nicht, so beschloss ich weiter zu suchen. Ya. Onkolog yang kedua juga mengatakan hal yang sama, tetapi dia menyarankan untuk terapi. Tetapi terapi yang disarankan ini tidak meyakinkan saya. Jadi saya memutuskan untuk terus mencari yang lain. Ich wusste nicht, woher ich die Kraft dafür hatte damals. Heute weiß ich es. Gott war mit mir. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan kekuatan tersebut dulu. Tapi sekarang saya tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Amen. Ich bekam Hilfe von Freunden, die fest im Glauben stehen. Saya mendapatkan pertolongan banyak dari teman-teman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sie standen mir bei, beteten mit mir und für mich. Mereka menopang saya, mereka berdoa untuk saya dan berdoa bersama-sama dengan saya. Ich bin ihnen bis heute sehr, sehr dankbar. Hingga hari ini saya merasa sangat-sangat berterima kasih. Ich begann zu verstehen und begann Gott zu vertrauen. Saya mulai mengerti dan mulai percaya, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ich legte mein Leben bewusst in Gottes Hände. Saya menyerahkan seluruh hidup saya dengan percaya ke dalam tangan Tuhan. Und glaubte daran, wie es im Psalm 68,20 steht. Dan seperti apa yang tertulis di dalam Mazmur 68 ayatnya yang ke-20. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. God memberikan kepada kita Beban. beban, tetapi dia juga akan menolong kita.
Beim dritten Arzt, den ich konsultierte, gab es Hoffnung für mich. Pada pemeriksaan dokter yang ketiga, setelah berkonsultasi, saya mendapatkan suatu harapan dan dokter tersebut juga mau memberikan terapi. Ja, er wollte mich therapieren, da die verschiedenen Bildaufnahmen widersprüchlich seien. Karena melihat dari gambar-gambar pemeriksaan yang sebelumnya. Er empfahl mir nach Rücksprache mit seinen Onkologie-Kollegen seines neuen Zentrums eine neuartige Chemotherapie von Amerika. Eine neue Methode, die erst seit einem halben Jahr in der Schweiz angewandt wurde. Dia menganjurkan setelah bicara dengan kolega sesama onkologi ya, di sentrum dia yang baru, suatu kemoterapi yang baru dari Amerika, suatu metode yang baru setengah tahun digunakan di Swiss. Heute weiß ich, dies war kein Zufall. Dies wurde mir durch die Gnade Gottes gegeben. Dan hari ini saya tahu bahwa itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu juga semua karena karunia Tuhan semata. Denn dieser Arzt war mir empfohlen worden durch die Familie der besten Freundin meiner Tochter. Dan dokter ini dianjurkan oleh keluarga dari teman baik anak saya. Ich hatte wieder Hoffnung. Saya mempunyai pengharapan kembali. Während dieser Behandlungen 12 starke Chemos im Abstand von 2 Wochen Ya, dalam masa pemeriksaan ini atau masa behandlung pemeriksaan ya, 12 kali kemo yang cukup kuat dalam jarak waktu 2 minggu. und anschließend 8 Wochen tägliche Bestrahlungen. Kemudian setiap 8 minggu, setiap hari bestrahlung. Hatte ich relativ wenige Nebenwirkungen und keine großen Komplikationen. Dan saya side effect nebenwirkungen, Efek samping. ya, efek sampingannya berkurang dan tidak ada komplikasi yang berarti. Nicht wie viele andere Patientinnen, die ich kannte. Tidak seperti pasien lain yang saya kenal. Gott war mit mir und viele Gebete unterstützten mich. Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan banyak doa-doa yang menolong saya. Nach Abschluss der Behandlungen begingen 5 Jahre, in denen die Krankheit stabil blieb. Setelah selesai dengan terapi, ya 5 tahun kemudian penyakit ini tetap stabil. Dann leider in 2009 begannen die Metastasen wieder weiter zu streuen. Tetapi sayang sekali di tahun 2009 penyebaran ini terjadi kembali. Mein Arzt hat inzwischen aufgehört zu praktizieren. Dokter yang memeriksa saya waktu itu sudah berhenti prakteknya. Sein Nachfolger im onkologischen Therapiezentrum empfahl mir eine Antikörpertherapie. Penerusnya di bidang onkologi di tempat terapi menyarankan untuk melakukan antibody terapi, die spezifisch auf meine Tumorsorte wirken sollte und nur wenige Nebenwirkungen haben soll. yang diharapkan untuk tumor yang dialami oleh Karin ya akan menghasilkan sesuatu yang baik dan tidak banyak memberikan efek sampingan. Diese wird als Infusion alle 3 Wochen verabreicht. Ini adalah di dalam bentuk infus setiap 3 minggu sekali diberikan. Ich willigte ein. Ya, dan saya mengizinkan untuk melakukan hal tersebut. Die Angst war wieder da, aber ich vertraute auf Gott, hatte ich doch mein Leben in seine Hände gelegt. Rasa takut itu ada, tetapi saya percaya kepada Tuhan karena hidup saya ada di tangannya. Seit da, 2009, also seit 12 Jahren,
bis heute erhalte ich diese Therapie. Sejak itu, sejak tahun 2009, berarti 12 tahun yang lalu, hingga hari ini, saya terus mendapatkan terapi tersebut Sie stabilisiert die Metastasen bis heute. dan itu membuat metastase atau penyebaran lebih stabil Mit nur einigen wenigen Schwachpunkten. hanya dengan sedikit suatu rasa yang In der Medizin sei ich ein spezieller Fall, sagt mein Arzt. Ja. Di dalam medicin di dalam ilmu kedokteran ya, dokter mengatakan bahwa ini adalah kasus yang spesial. Gott, Jesus Christus, hat einen Plan für mein Leben. God, Tuhan Yesus Kristus mempunyai rencana di dalam kehidupan saya. Hat mich nicht gestraft. Dia tidak menghukum saya. Nein, im Gegenteil, begleitet mich. Tidak, tapi justru sebaliknya. Dia menyertai saya. Hat mich reich beschenkt. Dia memberikan hal yang luar biasa. Denn ich durfte erleben, wie meine Kinder groß wurden. Dan saya boleh merasakan dan menikmati bagaimana anak-anak saya menjadi besar dan bertumbuh. Wie sie geheiratet haben. Bagaimana mereka menikah. Und ich darf heute Enkel genießen. Dan hari ini saya boleh menikmati cucu-cucunya. Was ich nicht mehr zu hoffen gewagt hatte. Yang waktu itu dulu sama sekali dia tidak bisa mengharapkan atau memikirkan hal tersebut. Und das Wichtigste, Dan yang terpenting, ich darf die Nähe Gottes erleben. saya boleh merasakan bagaimana Tuhan berada dekat dengan saya. Ich danke dir, mein Vater im Himmel und Jesus Christus, mein Herr, für deine große Liebe, Güte und Gnade. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga dan kepada Yesus Kristus Tuhan kami untuk kasih-Nya yang begitu besar, untuk kebaikan Tuhan. Möge mein Zeugnis vielen Menschen Hoffnung geben. Semoga kesaksian ini boleh memberikan pengharapan bagi banyak orang. Amin. 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 Siapkan hatiku Tuhan untuk kenal firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami bisa di tempat ini berkumpul. Karena kemurahan-Mu, karena Engkau masih mengizinkan kami ada di sini. Berkati mulut hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, untuk kami bawa pulang menjadi penuntun langkah kami di awal tahun baru ini. Teman-teman kami yang berhalangan hadir, berkati mereka Tuhan, kalau dalam keadaan sakit, jamah mereka supaya sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Selamat tahun baru. Horas. Kurang keras ini. Horas. Kita biasa kalau menyambut tamu itu selalu ada yel-yelnya gitu kan. Jadi apalagi dari Medan, kita menghormati tamu dari Medan. Sekali lagi saya ulang, begitu saya bilang horas, kalian boleh berteriak sekeras-kerasnya pakai masker. Salam semuanya, selamat tahun baru. Horas. Kita bersyukur pada awal tahun baru ini kita berkumpul di sini. Saya sapa juga yang di Zoom ya. Horas semuanya. Horas. Selamat tahun baru teman-teman yang di Zoom. Bulan lalu kita berdiskusi dengan Mbak Vivian yang mengatur acara ini. Itu kira-kira kita buat nggak tanggal 2? Mbak Vivian kan mungkin ada pemikiran, wah masih banyak yang tahun baruan ya, dan macam-macam. Lalu saya bilang tanpa ragu sedikit pun kita adakan. Ya memang pasti ada risikonya ya, karena biasanya orang tanggal 2 itu masih suasana tahun baru. Mungkin tidurnya bukan malam, pagi ya. Bangunnya malam gitu. Kalau kami sendiri tanggal 31 malam itu tidurnya larut juga. Jam 2. Jam 3, jam 3 pagi ya, bukan bangunnya telat juga. Jam 11, jam 10, jadi nggak perlu sarapan, ngirit gitu. Langsung makan siang. Tapi saya pikir-pikir tanggal 2 itu kan sudah selesai lah acara-acara berkumpulnya. Maka dengan yakin saya katakan kita tetap adakan. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, seandainya tanggal 1 itu jatuh hari Minggu, seperti hari ini kan pasti ketemu nanti suatu saat. Kira-kira gimana? Ini PR ya. Kira-kira kita mau nggak mengalahkan party? Kalau kita sebut malam tahun baru itu kan malam pesta ya. Nah ini tantangan bagi kita. Kalau saya akan jawab sekarang, iya. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada tahun baru. Gak ada tahun baru. Yang ada hanya hari pertama, hari kedua, 3 sampai hari ke-7. Ada nggak di Alkitab tahun baru? Gak ada. Nah, Tuhan meminta kepada kita hari ke-7 kamu beristirahat. Nah, yang kita rayakan hari adalah 1 minggu setelah Natal, yaitu pada saat Yesus disunat. Terima kasih Pak Nenggolan. Soalnya pada nggak tahu semua ya. Itu sebenarnya arti dari tahun baru. Jadi masa Yesus disunat kita harus tidak ibadah? Gimana gitu kan? Dan lalu
mereka membawa persembahan pada Tuhan. Itulah arti tahun baru sekarang ini ya. Yang kita rayakan tahun baru itu sebetulnya 1 minggu setelah Natal. Baik, terima kasih tadi Sian Karin. Itu menjawab tema saya hari ini, karena saya berpikir juga kira-kira apa yang mau saya bawa gitu kan. Kadang-kadang kita terlalu banyak mendengar khotbah yang positif ya, harapan dan sebagainya. Jadi kali ini saya bawa sedikit agak tidak terlalu positif, tapi akhirnya positif juga gitu ya. Kita baca dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kenegaan kepadamu. Tadi kesaksian Karin ada ditanya apa itu las. Las itu beban ya. Laswagen itu truk-truk yang besar yang membawa beban berat. Ya. Tolong konntest du bitte Matthias auf Deutsch vorlesen? Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Danke. Ada 2 kata yang berhubungan dengan beban tadi, letih dan lesu. Arti letih adalah tidak bertenaga, karena baru selesai bekerja berat, letih, lelah sekali. Kalau hanya lelah, biasa ya. Tapi kalau sudah letih, di atas lelah, ada tingkatan sedikit. Misalnya saya habis mendaki gunung berjam-jam tanpa istirahat, hiking, gak istirahat terus. Jadi ada terasa kayaknya saya tidak bisa jalan lagi, ya, tidak bisa melangkah lagi, sudah berat, tidak sanggup. Lesu, tadi letih dan lesu. Lesu itu tidak berdaya sama sekali karena kelelahan. Jadi ada tingkatan-tingkatan juga. Sangat penat gitu. Saya melihat tahun lalu itu orang pada letih lesu ya. Setiap ada ibadah di sini, tempat ini, selalu kita dengar kesaksian yang cerita tentang seperti yang Karin tadi, penyakit, beban, ya. Hampir setiap kita pergi ke ibadah, mau di persekutuan 2 itu selalu kita dengar. Wah, luar biasa ya. Inilah tempatnya yang pas memberitakan itu, ya. Di depan Tuhan, bukan di depan para gosiper, ya. Tahu gosiper kan? Para penggosip. Penggosip itu senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka bergosip, di sini nggak ada ya. Ya kalau kan, itu adalah orang yang jarang menceritakan keluhannya kepada Tuhan. Karena dia harus menceritakan. Kalau nggak penat di dalam kan, itu kadang-kadang dia tidak bermaksud bercerita, tapi di dalamnya itu terlalu berat. Dia harus bercerita. Nah, berceritalah di hadapan Tuhan. Dan berani, harus ada keberanian. Kalau kita ikuti ayat ini, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Kira-kira Bapak Ibu, yang dimaksud itu apa? Apakah beban fisik? Sarah bilang tidak. Setuju semua nggak? Setuju. Sebab kalau kita letih, apa capek secara fisik, ngapain? Ya, istirahat, tidur, ya kan? Tidur yang baik itu berapa jam? 6, 7, 8 jam. Di bawah ini akan terjadi kelelahan fisik. Itu kan? Nggak perlu datang ke Yesus.
Ya, Bapak Ibu kalau keletihan fisik, jangan datang ke Yesus. Salah sasaran, salah alamat. Tapi yang dimaksud di sini adalah letih dan lesu secara rohani. Lesu ini berkaitan dengan tidak ada punya harapan. Jadi dia merasa, untuk apa saya berbuat baik? Percuma. Tetap saya dihukum seperti ini. Tadi kan kita dengar kesaksian, apakah ini hukuman bagi saya? Orang kan berpikir kalau ada penderitaan itu seperti hukuman. Rata-rata begitu. Dan rata-rata kalau sudah ada hukuman, atau dia merasa hukuman, dia mulai bertanya-tanya, apa salahku, apa dosaku, kenapa saya? Warung, why me? Kenapa saya? Itu hampir sama semua manusia seperti itu. Lalu mulai habis itu apa? Tolong Tuhan, jangan panggil saya sekarang. Kan gitu ya? Saya masih punya anak kecil, ya? Sekolah. Kalau sudah punya anak, punya cucu sama juga. Saya punya cucu, gak habis-habis. Jadi kalau kita baca melompat sedikit ke Paulus, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Matthias, bitte schön. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ini lompat sebenarnya, saya lompat ya. Kalau orang sudah sampai pemahaman ini, artinya hidup mati itu adalah benar-benar seimbang. Inilah orang-orang yang hidup benar-benar dalam Tuhan. Tetapi itu adalah terbelakangnya. Paulus berkata itu pada saat dia di penjara. Penjara itu kan suatu analogi, suatu kurungan. Kita terkurung, apakah secara fisik atau secara psikis, secara rohani. Terkurung, terpenjara. Terpenjara itu bisa macam-macam. Bisa karena berbuat salah, di penjara juga kan. Bisa juga karena korban. Dia nggak bersalah, tapi korban. Tetap di penjara. Jadi Paulus mengatakan ini saat dia hampir putus asa, dia dikurung, mau berbuat baik tidak bisa. Dia dikurung dalam kurungan besi. Jadi dia benar-benar, mungkin saya mempelajari ini, mungkin dia juga sambil seperti mau putus asa ya. Mungkin kalau bahasa dunia, hidup mati sama aja lah, gitu ya. Toh saya di penjara. Tetapi yang mau kita angkat, yang mau kita pelajari sekarang adalah bahwa di mata Tuhan Bapak Ibu, kehidupan dan kematian itu sama aja. Dulu juga saya begitu, waktu kerja di Jakarta, naik pesawat aja saya berpikir tentang keluarga. Apalagi dulu banyak pesawat jatuh ya. Saya berdoa itu, tapi nggak ngomong-ngomong, saya sendiri gitu kan. Kalau saya ngomong ke istri kan takut dia, kamu kok masih takut naik pesawat? Malu juga gitu kan. Tapi terus terang saya takut itu. Begitu mesinnya bunyi, waduh, ini terbang nggak ya? Gitu kan. Saya berpikir, anak saya masih kecil, sama. Ya, saya masih perlu bantu orang. Yang lebih parah, Tuhan masih membutuhkan saya. Nah ini, Tuhan masih membutuhkan saya untuk melayani di pelayanan saya. Ini mulai kan, mulai ego. Nah, itu penyebabnya adalah manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Ini akibat rentetan dosa. Jadi kita harus mulai dari dosa. Kenapa sebenarnya kalau manusia itu letih dan lesu? Kalau ditarik garisnya itu berkaitan dengan dosa. Bapak Ibu, apa hukuman atas dosa? Ada banyak sebenarnya. Tapi saya mau ambil di sini cuma dua hukuman akibat dosa semenjak Adam melanggar perintah Tuhan dan Hawa. Yang pertama adalah takut.
Waktu Tuhan memanggil mereka, di mana engkau Adam? Adam takut, dia bersembunyi. Jadi ketakutan itu adalah hal yang salah satu sifat manusia yang paling tua. Sudah ada sejak Adam dan Hawa. Pertama kali dia jatuh ke dalam dosa sudah ada ketakutan. Dia bersembunyi karena mengetahui dirinya telanjang. Ternyata dia telanjang. Dia nggak sadar selama ini telanjang gitu kan. Dia takut sekali, malu dengan dirinya sendiri kan. Kita biasa lah ya. Kalau orang normal itu malu, takut dia kalau dalam keadaan telanjang. Orang dewasa. Yang kedua adalah hubungan dia dengan Tuhan rusak. Dua ini yang paling membunuh manusia. Ya. Ada satu lagi, maaf. Manusia itu harus bersusah payah mencari rezeki. Ibu-ibu harus melahirkan. Bagi ibu-ibu yang melahirkan yang pasti ngerti yang saya maksud. Itu antara hidup dan mati ya. Kadang-kadang dia berpikir, kalau harus memilih siapa yang saya biarkan hidup, apakah anak saya atau saya, dia akan memilih anak dia, gitu ya. Kalau harus itu pilihannya, begitu beratnya beban seorang ibu akibat dosa, demikian juga suaminya dipaksa, diharuskan dia, diwajibkan dia harus bersusah payah. Itulah penyebab letih dan lesu. Jadi pertama-tama badan kita yang capek, lama-lama psikis kita. Kalau kita sakit, memikirkan penyakit capek juga kan. Pas kita tidur, aduh, kita mulai merasa sendiri lagi. Kalau pada ada perawat kan kita dirawat. Tapi begitu sendiri, kira-kira masih ada nggak? Masih besok masih hidup nggak saya? Kan gitu kan? Akan kembali kepada dirinya. Keletihan itu dan kelesuan itu, dia mulai kurang selera makan, kurang darah, ya, kurang tenaga, dikasih makan nggak selera, muntah-muntah. Itu semua penyebabnya apa? Semua bermuara kepada pikiran sebetulnya. Makanya ada orang mencari pelarian drugs misalnya gitu, dia untuk menenangkan pikiran. Sebenarnya kalau bisa kita katakan sumber penyakit semua itulah ujung-ujungnya ke pikiran. Ya kan? Inilah yang membuat kita letih dan lesu. Nah, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini sebenarnya jawaban kepada hukuman yang sudah Tuhan berikan. Kamu harus bersusah payah. Pada saat Yesus sudah di dunia ini, dia tahu manusia itu hidup di dalam penderitaan. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menebus dosa kita, itu kan urusannya dengan dosa ya, tapi juga Tuhan Yesus ingin kita datang kepada Yesus supaya beban kita yang berat itu ditanggung oleh Yesus dan memberikan kelegaan kepada kita. Saya beri ilustrasi seperti ini. Waktu saya di Jakarta, naik kerja itu naik kereta api, ya kan? Itu banyak orang masih taruh ransel di belakang. Berat ranselnya, dia bawa itu. Padahal mestinya itu bisa dilepas kan? Kenapa harus udah dalam kereta nih masih taruh ransel di belakang, masih bawa bebannya? Jadi sekarang saya tegur, Mas, taruh aja rangselnya di bawah. Gitu. Itu kira-kira ilustrasi kita suka membawa beban kita sendiri, kita nggak mau lepas gitu kan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Dia akan memberikan ketenangan bagi kita. Bagaimana supaya kita tiba kepada yang dikatakan Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi kalaupun kita hidup biarlah untuk Kristus,
Tadi kita bercerita di mobil sama Tante Mega, melayanilah selama kamu sehat. Itu benar itu. Pada saat kita masih kuat, mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Mari kita melayani. Jangan langsung memikirkan diri sendiri. Ini paling bahaya ini. Tolong kita baca, mari kita baca Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Yes. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Ya. Inilah yang sering kita alami sebetulnya. Kalau kita tidak memahami firman Tuhan, ini akan kita alami sering. Kita begitu mencintai nyawa kita. Bahkan pada saat kita tidak berdaya, kita masih mencintai. Tapi tidak bisa kan? Kita tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Tapi kita berusaha. Di sinilah terjadi penderitaan itu. Pada saat kita mengharapkan sesuatu, tidak mungkin situlah letih lesu itu muncul. Ya. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ia di sini siapa? Iya, itu huruf kecil ya, Bapak Ibu ya, bukan Tuhan. Jadi bukan berarti udah saya tidak mencintai hidup saya, maka Tuhan semua urusan saya. Tidak begitu ya. Tapi kita sebagai manusia akan memelihara hidup kita. Memelihara beda dengan mencintai, Bapak Ibu ya. Memelihara itu ya kita jagalah kesehatan ya kan. Makan jangan terlalu banyak, secukupnya. Kalau sudah dilarang ini, jangan. Itu memelihara. Tapi itu bukan menjamin bahwa hidup kita akan lepas dari ancaman maut. Jadi kalaupun kita memelihara, jangan sampai mencintai nyawa. Karena nyawa itu urusan Tuhan. Kita mungkin tahu ya cerita sebelumnya, ada orang berharap kalau bisa Tuhan berikan umur minimal saya masih menjalani Natal. Mungkin Bapak Ibu tahu ya. Itu hanya harapan, tapi Tuhan itu kadang-kadang kalau kita pikir seperti dia berperasaan ya. Memang dia beda sekali Tuhan itu cara berpikir dengan kita. Dia nggak ada Natal tahun baru, tidak ada. Kapan aja kalau saya mau saya panggil kamu, jangan pura-pura nggak dengar kan gitu kan? Kamu kalau saya panggil harus siap gitu. Nah itu juga kenapa saya tanpa ragu kepada Mbak Vivian bilang, Mbak kita jalan. Meskipun tentang apa itu saya bilang tadi, bagaimana kalau hari Minggu jatuh pada tanggal 1 di PR. Kita akan terus diuji. Kejadian 3 ayat 17 tadi sudah kita baca. Bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi ternyata keletihan, kelesuan itu akan ada seumur hidup kita, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir sekarang saya sudah lepas, saya bebas. Never. Tidak pernah. Selama kita hidup, bahkan saat sehat, saat sakit-sakitan, kita sangat mungkin mengalami letih dan lesu. Kuncinya adalah apa sebenarnya? Untuk menjawab semua ini adalah perbaiki hubungan dengan Tuhan. Yang rusak-rusak tadi kan hukuman dosa itu adalah takut. Jangan pernah takut. Jangan seperti saya, jangan takut lagi naik pesawat. Jangan. Saya berpikir dulu, bagaimana anak saya? Sekarang kok beda ya? Saya merasa sekarang bukan mau sombong, tapi saya merasa udah berbeda. Saya mengalami perubahan. Sekarang kadang-kadang saya mensimulasikan sendiri. Kalau sekarang saya disuruh naik pesawat masih takut nggak? Tidak lagi. Ada perubahan. Jadi Bapak Ibu juga harus terus belajar
before after gitu kan. 2021 coba renungkan apa yang hal-hal yang tidak baik di sini. Coba bikin listnya. Ini PR bagi teman Bapak Ibu semua. Bikin dulu list 2021 hal-hal yang mau saya rubah. Misalnya ketakutan tadi ya. Apalagi suka menjelek-jelekkan orang. Coba jujur pada diri sendiri, tulis. Apalagi tidak komitmen. Ini banyak penyakit dari tahun ke tahun sama. Kadang-kadang saya menulis orang dari dulu dia nggak berubah ya. Kadang-kadang kita mengenal orang seperti itu ya. Kok tiap tahun baru nggak pernah berubah? Jadi apa makna tahun baru kalau begitu? Sekarang kita kan ibadah tahun baru, kok sama gitu kan? Nah, kita coba jujur pada diri sendiri. Memang syukur kita ditegur Tuhan ya. Kalau Tuhan yang menegur, terima dengan meskipun itu sakit, itu untuk kebaikan kita. Jangan kalau istilah sekarang harus anti gores. Jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit laugh gitu kan. jangan dikit-dikit lesu atau baper. Jangan dikit-dikit begitu. Kita setiap tahun harus jujur dan berani. Ya, jangan lihat saya, jangan lihat siapa-siapa. Kita semua adalah pada ujungnya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya, bukan di hadapan Pak Franky, bukan di hadapan Pak Fian, bukan. Pada saatnya kita akan berhadapan empat mata dengan Tuhan. Apa jawabanmu? Itu yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Apa jawabanmu? Kalau Tuhan nanti bertanya, waktu kamu mencari saya waktu kamu sakit aja. Coba gimana? Apa jawabanmu? Apa jawaban kita kira-kira? Pada saat kamu muda, bertenaga, kamu tidak mencari saya. Kira-kira aku kasih kamu pengampunan nggak? Kalau kata Tuhan begitu, apa jawaban kita? Kita nggak berdaya sebetulnya. Dia berhak mau memvonis ABC, dia hakim kan, hakim agung. Indonesia punya hakim agung aja nggak bisa lawan lagi. Kalau sudah perkara sampai ke Mahkamah Agung, selesai. Apalagi Tuhan itu hakim agung. Bayangkan Bapak Ibu, kita menghadap duta besar aja kadang-kadang sudah berhati-hati sekali. Di atasnya masih ada presiden, di atasnya masih ada macam-macam. Kadang-kadang kan kita berpikir, Tuhan itu kan maha baik. Jadi akhirnya kita buat dia lebih rendah daripada penguasa-penguasa dunia. Enggak. Kita harus sadar sekarang bahwa Tuhan itu dia punya segalanya. Dia maha baik, betul. Dia maha pengasih, betul. Tapi dia juga maha tegas, maha kuasa. Jadi mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya menjawab kenapa saya sekarang lebih berkurang rasa takutnya itu, saya menjawab sendiri. Oh, mungkin kalau nanti saya bilang kan kegeeran ya. Mungkin saya merasa sekarang lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kedekatan dengan Tuhan akan berbanding terbalik dengan rasa takut Bapak Ibu. Apapun ya, penyakit, naik pesawat atau sekarang kita kan banyak takut ya, takut apa sekarang? Omikron ya, takut kita. Apalagi takut divaksin. Ada yang takut divaksin. Ada satu lagi ketakutan selain ini semua. Jadi ketakutan itu beranak cucu loh. Tadi pertama takut Omikron, yang kedua takut divaksin, yang ketiga takut ngomongin vaksin. Takutnya sebelah kita belum divaksin tersinggung gitu loh. Benar nggak? Kita sekarang hati-hati sekali. Saya nggak boleh ngomongin vaksin dan tidak divaksin. Iya nggak? Kita takut tahu-tahu keluarga kita atau saudara kita nggak divaksin. Jadi saya pikir luar biasa ya, ketakutan akibat dosa itu luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir, ini pemikiran saya ya, kalau gara-gara vaksin kita terhalang
datang kepada Tuhan. Kalau terhalang belanja, oke lah ya, kita bisa online, bisa titip tetangga. Kalau gara-gara vaksin kita harus terhalang beribadah kepada Tuhan, masih benar nggak segala argumen-argumen itu semua? Katanya kan vaksin ini berkaitan dengan 666, ini kan. Sekarang memang kita harus banyak berdiskusi dengan Tuhan. Sekarang banyak, ada ilmu baru sekarang, ilmu semua yang logi-logi kan ada ilmu cocologi, dicocok-cocokkan gitu kan, cocologi, ya sama dengan orang bicara ada nggak Tuhan itu gitu ya. Kita kalau sudah sampai pada tingkat itu semua pada bingung. Datang orang yang nggak percaya sama Tuhan, coba buktikan ada nggak Tuhan itu. Pernah nggak kamu lihat? Gitu kan? Kubu satu lagi yakin, ya Tuhan itu ada. Mereka deadlock, sama-sama tidak bisa membuktikan. Orang yang percaya Tuhan tidak bisa membuktikan kepada satu lagi bahwa Tuhan itu ada, karena bisa lihat. Kubu satu lagi juga tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Jadi pada ujungnya Bapak Ibu, yang membuat perbedaan itu adalah iman. Jadi kalau kita sudah tidak punya iman, maka kita berjalan seperti tidak punya tujuan. Maka kita berjalan seperti ragu-ragu. Maka kita akan mencintai hidup kita. Maka kita akan melakukan segala sesuatu untuk diri kita. Ini yang tidak boleh. Jadi Bapak Ibu, tolong kita pahami bahwa penyebab kita sampai pada tahap letih, lesu, capek, stres, depresi, dan kawan-kawan, itu harus kita obati akarnya, yaitu akibat-akibat dosa tadi. Akarnya di situ. Memang lama dia prosesnya, ya kan? Orang depresi itu kan nggak tiba-tiba depresi kan? Itu akumulasi. Misalnya dia tidak dihargai gitu kan? Bagaimana membayangkan kalau hidup kita tidak dihargai orang? Ke siapa kita pergi? Masih pergikah kita kepada orang yang nggak menghargai itu? Jangan. Pergilah kepada Yesus. Yesus, saya tidak dihargai si A, si B. Apa jalan keluarnya? Kalau kita datang kepada Yesus, pasti Dia akan memberi kelegaan pada kita. Tapi kalau kita pergi terus-menerus kepada orang yang tidak menghargai itu, ujung-ujungnya kita akan makin jatuh. Bapak Ibu, mari kita, termasuk yang di Zoom, mari kita mulai tahun ini. Saya membayangkan kalau misalnya kita ibadah minggu depan, mungkin sudah berbeda momentumnya. Ini masih tanggal 2. Di Indonesia itu 31 ke gereja. Ya enggak Pak Nenggolan? 31 malam. Tanggal 1 hari Sabtu ke gereja lagi. Tanggal 2 ke gereja lagi. 3 hari Bapak Ibu. Tanggal 2 kadang-kadang masih ada pesta kedua katanya. Masih ada kadang-kadang tanggal ya kebetulan aja hari Minggu. Bayangkan Bapak Ibu kalau tanggal 1 itu atau tanggal 1 itu hari Jumat. Maka Jumat, Sabtu, Minggu terus sampai Senin. Jadi kita belum apa-apa di sini. Kita bersyukur bahwa kita bisa memulai tahun ini bersama Tuhan. Mari kita mulai tahun ini bersama Tuhan. Apakah tahun ini akan lebih ringan atau tidak? Kita hanya bisa berharap. Tadi di mobil cerita sama Tante Mega, menurut penglihatan teman pelayanannya Tante Mega, bahwa tahun ini akan lebih berat ya Tante ya. Jadi katanya itu promonya begini. Tahun 2022 akan ditampi. Ibu-ibu yang pernah di kampung tahu artinya menampi. Saya masih pernah lihat. Jadi ada
apa itu bahasa Indonesia? Oh, tampi ya, terbuat dari anyaman bambu. Jadi kalau di kampung itu kan padi itu ditumbuk pakai alung, mudah-mudahan nggak salah. Jadi untuk menyaring kulit padi itu dari padinya itu harus ditampi supaya kulit padi itu pelan-pelan pergi ke ujung. Misalnya ini tampinya, jadi ditampi berulang-ulang ya, berkali-kali sampai bersih ya. Jadi ampas-ampasnya itu pergi ke ujung. Yang berat-berat tinggal di atas tampi. Itulah untuk dimasak, dimakan. Kalau sampah-sampahnya dibuang, dibakar, nanti jadi pupuk. Masih berguna sebetulnya, tapi jadi pupuk. Jadi ini adalah, bukan, saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu, tapi termasuk kepada saya. Kalaupun saya berbicara sini, bukan saya mengkhotbah Bapak Ibu, tapi kita membahas firman Tuhan di sini. Jadi tahun ini, kalau sesuai dengan penglihatan teman-temannya Tante Mega, tahun ditampi. Tahun lalu sebenarnya sudah juga ya, tapi agak pelan, belum terlalu banyak ya. Jadi tahun ini makin intensif lagi. Jadi akan, kalau sesuai dengan itu, maka akan mulai ada pemisahan. Kalau tahun lalu itu masih campur baur ya, sekarang mulai ada pemisahan antara yang orang baik dan orang baik kumpul dengan orang baik, orang jahat kumpul dengan orang jahat, orang ganteng kumpul dengan orang ganteng, orang jelek kumpul dengan orang enggak ya lah, semua pada cakap-cakap kok. Jadi mari kita renungkan itu baik-baik. Tahun ini adalah tahun mungkin COVID akan menurun. Harapan saya begitu. Makin banyak penularan, tapi makin kuasanya makin tidak ada. Kira-kira seperti itu. Karena banyak sekarang orang terlalu takut tentang Omikron. Padahal yang saya tahu, Omikron itu memang cepat menyebar, tapi tidak begitu mematikan lagi. Jadi tidak harus lagi kayak rumah sakit. Jadi maksud saya di situ, jangan kita menjadi agen-agen penyebar ketakutan. Tadi kan kita bilang, takut itu sudah ada dari dulu, jangan kita terus-teruskan. Kalaupun menakutkan, jangan kita tambah lagi ketakutannya. Kita simpan aja dalam hati, kita pakai masker, ya, kita disiplin, udah cukup segitu. Jangan setiap grup WhatsApp disebar berita yang sama. Aduh, tolong ya. Saya paling jarang itu membuat tentang COVID di grup WhatsApp. Lebih baik saya diam. Karena saya pikir mereka juga bisa cari sendiri lah. Kita sebar di segala itu menyebarkan ketakutan sebenarnya. Maaf ya kalau ada yang melakukan itu, saya harus mengatakan itu, tolong kita anak Tuhan itu dikurangi yang memberikan ketakutan seperti itu. Kita harus berikan optimisme, meskipun kita tidak mengingkari bahwa hidup kita memang letih lesu tahun lalu. Tapi Tuhan sudah berkata, mari datang, Yesus berkata, mari datang kepadaku. Sebagai bukti kita sudah datang kepada Yesus, mari kita buktikan tahun ini kita mulai berkurang ketakutannya. Jangan takut tentang apapun. Itulah tanda, kalau mau mengetahui apakah saya sudah dekat dengan Tuhan, tandanya adalah ketakutanmu berkurang. Dan apapun juga. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf termasuk yang di Zoom. Dan sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semua. Horas! Horas! Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan lagu persembahan. Saya minta tolong Maria untuk menjalankan kotak persembahan. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu sekalian menopang ibadah minggu ini. Nyanyian pujian dan pengagum
Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan lagu-lagu pujian, semoga itu menyenangkan hatimu. Tuhan, kami menyadari tahun 2021 banyak sekali daftar dosa kami Tuhan. Pada hari ini kami membuka semuanya di hadapan Tuhan. Di awal tahun ini terbuka di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Dan kami mohon, kami datang kepada Yesus. Beri kami petunjuk-Mu Tuhan, agar daftar dosa yang kami lakukan berulang kali di tahun 2021 tidak kami bawa lagi ke tahun 2022. Ajari kami, beri kami kekuatan Tuhan, karena kadang-kadang kami merasa capek, lelah, letih melaksanakan itu Tuhan. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kami akan sanggup. Setahap demi setahap kami akan kembali mencari Tuhan, bahwa kami butuh Tuhan. Dan di atasnya Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami itu Tuhan yang kami perbuat. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami karena dosa-dosa kami Tuhan. Baik yang kami sadari ataupun tidak kami sadari. Yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Saat ini Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan. Meskipun kami tidak bersaksi di hadapan teman-teman, tapi kami sekarang membuka hati kami. Mungkin ada perkataan kami yang salah. Intonasi nada suara kami yang tidak enak didengar telinga. Dan juga Tuhan, di persekutuan ini Tuhan, kami saling maaf-maafan Tuhan. Saling mengampuni seperti yang Kau ajarkan. Karena Engkau berkata, ampunilah sesamamu. Kami terus belajar Tuhan untuk mengampuni kekurangan teman kami. Karena kami tahu Engkau sudah mengampuni dosa kami. Tuhan, tahun 2022 tentu tahun yang penuh tantangan. Mampukan kami, keluarkan kami, selamatkan kami Tuhan dari segala ancaman-ancaman yang ada di depan kami. Sebelum kami berjalan Tuhan, terlebih dahulu Engkau sudah berjalan di depan kami. Supaya ada yang kami ikuti Tuhan. Supaya kami tidak melihat manusia. Kami tidak mengikuti manusia, tapi kami mengikut Tuhan. Berjalanlah di depan kami Tuhan. Hamba berdoa khususnya buat yang hadir ke ibadah pada hari ini dan yang dijumpai seluruh keluarga kami Tuhan yang tidak datang juga Tuhan. Berjalanlah Tuhan di hadapan kami, di depan kami. Engkaulah yang kami ikuti. Bukan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat. Karena banyak yang kami dengar, banyak yang kami lihat, itu adalah kebohongan dan tipuan. Tapi kalau dengan Tuhan tidak mungkin kami salah melangkah. Bagi yang dalam penyakit Tuhan, baik secara fisik, baik secara psikis, Tuhan legakan mereka, sembuhkan mereka Tuhan, jamah mereka. Yang mencari pekerjaan Tuhan, yang terus bergumul dalam hidupnya, buka jalan bagi mereka Tuhan. Bagi anak-anak sekolah, beri mereka Tuhan hikmat, kekuatan untuk belajar tekun dan tidak pernah malas atau tidak pernah berputus asa meskipun sulit. Berikan mereka kesuksesan Tuhan. Anak-anak kami yang menempuh pendidikan dalam perjuangan, dalam pergumulan, beri ke mereka Tuhan kepintaran. Kalau Engkau berkenan, Engkau bisa memberikan mereka kepintaran dan kecerdasan yang di luar dari yang mereka miliki saat ini. Kalau Engkau berkenan ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami tahu, kami sadar bahwa Engkau akan menyertai kami perjalanan hingga kembali ke rumah kami masing-masing berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami awal tahun ini, sepanjang tahun ini,
bahkan tahun-tahun yang akan datang juga Tuhan. Tapi terkhusus tahun ini kami doakan kiranya Tuhan selalu menyertai kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suka-suka cintamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Aku suka cintamu menyapa dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Pengampunan sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam perjalananku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Samanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Siapa yang buat suka kita, saudara? Samanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Siapa? Lagi. Samanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih. Dengan ini ibadah minggu kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Amin.